Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, One Piece chapter 1171 itu kemana? Dan benar ya, dari kalian ada yang bertanya-tanya, kapan Min spoilernya? Kapan dan kapan? Nah, untuk masalah ini, kalian bisa cek jadwal perilisan manga One Piece. Setidaknya ini dia jadwal di bulan Januari. Chapter 1170 itu secara ofisialnya di Manga Plus itu hadir di tanggal 5 atau 6 Januari. Tapi kita sudah mendapatkannya yang ilegal ya di bulan Desember. Artinya selama awal tahun kita tidak akan mendapatkan apapun lagi dari Manga One Piece chapter terbaru. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan minggu kedua di bulan Januari ini? Dan ya, sayangnya setelah chapter 1170 itu pada dasarnya jadwalnya adalah libur. Dengan kata lainnya, akan ada satu kekosongan minggu lagi, dan secara gampangnya kita akan baru dapat spoiler itu di tanggal 12 Januari atau bahkan 13 ya, di minggu depan. Tapi di sini keterangan liburnya adalah pihak majalah, dan mungkin kita akan bertanya-tanya apakah ini kasusnya sama seperti chapter sebelumnya. Kita apakah akan dapat chapter lebih awal? Namun di sini leaker sudah mengatakan setidaknya di minggu ini kita tidak akan dapat chapter. Intinya ya, kita akan baru dapat spoiler itu minggu depan sekitar tanggal 12 atau bahkan 13 Januari. Tapi Min, aku butuh spoiler. Nah, daripada kalian menunggu hal yang tak pasti atau masih lama ya, setidaknya untuk preview One Piece chapter 1171 itu udah keluar dari beberapa minggu yang lalu. Dan berikut ini adalah preview One Piece chapter 1071. Setelah mengetahui masa lalu yang tragis, kru topi jerami akan ... Nah, dari preview tersebut seharusnya ya ini udah jadi hal yang cukup pasti kalau chapter 1170 adalah akhir dari flashback ini. Walaupun ada kemungkinan baru akan benar-benar berakhir di chapter depan, setidaknya flashback ini akan mendapatkan kejelasan yaitu akan segera berakhir. Namun ya, dari preview tersebut cukup aneh bagiku. Maksudku, yang mendengar cerita Loki ini yang 3 menit itu ya hanya Luffy dan Chopper. Kenapa di sini di-mention sampai Mugiwara Ichimi? Dan yap, ada 2 skenario yang tiba-tiba kupikirkan. Pertama, mungkin di chapter 1170 nanti itu Shin tidak hanya melihatkan kondisi mereka yang ada di Underworld yang mendengar cerita Loki yang 3 menit tadi itu, tapi di satu sisi juga mungkin akan melihat bagaimana kondisi Zoro dan Sanji serta beberapa kru dari New Giant Pirate yang sudah naik ke Sunworld lebih dahulu. Atau skenario keduanya, Shin setelah Loki bercerita semuanya, baik Loki, Luffy, Harudin, bahkan Gaban dan yang lainnya itu naik ke Sunworld dan menghadapi Imu. Jadi ya, seperti apa yang dikatakan di preview, setelah mereka mengetahui insiden tragis tersebut, mereka pasti tahu dalang masalahnya ini di mana. Yaitu kebusukan Wood Government. Dan satu-satunya ekspektasiku itu tadi ya, kemungkinan Mugiwara Ichimi akan berkumpul. Cuman ya entahlah, ini masih preview, tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana terkait preview One Piece chapter 1071 ini? Apakah Zoro akan melepaskan Jinbe dan yang lainnya yang telah ditangkap? Ataukah Sanji akan mulai menang Somewhere? Ya, tebaklah sendiri ya. Tapi intinya adalah di preview One Piece chapter 1071 Mugiwara Ichimi akan ... Dan selanjutnya di sini diriku akan sedikit membahas soal hal-hal sampai sejauh ini yang ada di flashbacknya Harald. Maksudku, jika flashback benar-benar selesai di chapter 1171 atau bahkan udah selesai di chapter yang lalu, ada hal yang patut dipertanyakan atau mungkin mengganggu di pikiranku yang harus ku pertanyakan dengan kalian, yaitu apakah Shanks benar-benar lemah. Jadi gini, Mihawk pernah bilang dia tidak tertarik sama pria yang kehilangan satu lengannya. Dan kita berpikir ya di sini bahwa Shanks yang saat ini adalah Shanks yang kehilangan 50% kekuatannya karena hilang tangan kirinya itu. Tapi di flashback di Kastil Elbaf saat itu kita bisa melihat
perbedaan mutlak dari serangan Shanks dalam berpedang. Saat melancarkan serangan biasa, Shanks menggunakan dua lengan. Bahkan diriku cukup pangling melihat Shanks bertarung dengan dua lengan. Nah, di chapter yang sama di sana kita juga bisa melihat Gaban kemudian bilang bahwa harus dengan haki raja lah untuk melukai Harald. Nah, ini nih aku penasaran bagaimana Shanks menggunakan serangan haki raja. Kupikir ya karena di timeline ini masih ada dua lengannya, kupikir Shanks akan menggunakan dua lengan dalam serangan haki raja. Tapi ternyata Shanks hanya menggunakan satu lengan saja. Tebasan haki raja di sana yang dilancarkan oleh Shanks hanya menggunakan satu lengan. Jadi ya pada dasarnya Shanks ini puncak kekuatannya adalah berpedang dengan satu lengan. Sehingga Shanks yang kuanggap sampai sejauh ini karena tangannya buntung itu melemah 50% kekuatannya, itu mungkin tidak benar. Shanks emang kuat dengan gaya tarung satu lengan. Tapi pertanyaannya, kenapa Mihawk bilang tidak tertarik dengan Shanks karena kehilangan lengannya? Ayolah, itu tidak perlu dipertanyakan. Jawabannya jelas, Shanks emang lemah. Mihawk cari alasan agar tidak buang-buang waktu bertarung dengan Shanks. Ya, itu aku jika diriku adalah fans dari Mihawk. Tapi ya ini cukup patut dipertanyakan loh. Shanks ini kuat atau lemah? Karena Shanks benar-benar gak mampu melawan Harald. Bahkan membuat tag team bersama Gaban juga tak mampu. Sementara Loki bisa menghancurkan Harald. Nah ini dia masalahnya. Karena kita semua tahu ketika Loki keluar Elbaf dan mengamuk di luar Elbaf, orang yang menangkap Loki dan membawanya kembali ke Elbaf itu adalah Shanks. Nah pertanyaannya, bagaimana Shanks membawa Loki kembali? Itu dia jadi pertanyaannya. Apakah Shanks emang kuat bisa mengalahkan Loki? Ataukah ternyata Loki benar kalau Shanks itu adalah pengecut? Jadi bagaimana Loki bisa dipenjara itu mungkin ada skenario yang mereka sepakati karena Shanks pengecut. Tapi perlu dicatat, kita juga harus mempertanyakan konteksnya di sini. Shanks pengecut ini dalam hal apa? Dan ya, hal itu yang akan kita bahas di next video. Dan selebihnya, sampaikan pendapat kalian karena berikutnya adalah sesi komentar dari All Friends. Sebenarnya masuk akal aja kalau Loki entar nggak pakai Ragnir soalnya di mural gitu. Cuman masalahnya, Ragnir ini bisa dapat kekuatan petir dari mana? Kalau petir itu dari dev Loki, Nighthawk agak susah soalnya di mitologi Nordik Rataktok sama Nighthawk punya ikatan khusus. Sementara kalau Usopp pakai Ragnir, posisi dia di kru Mugiwara Ichimi bukan lagi penembak jitu dong. Yang sebenarnya tinggal nunggu dev Loki itu apa doang sih. Kalau emang Surtur ya masuk akal soalnya itu entitas kuat yang bisa sejajar sama Nika, apalagi dia keluar-keluar kalau Dewa Matahari. Loki sendiri aja belum tahu wujud Nika itu kayak. Dan kurang lebih pertanyaannya sama dengan yang lainnya. Min, Usopp kan penembak jitu, bukan bertarung jarak dekat. Nah ini yang mungkin kalian lupa bahwa Usopp punya teknik Usopp Hammer waktu di Arc Along Park saat dia melawan Faceman. Jadi sebenarnya Usopp itu ya punya basic terkait hammer atau palu ini. Dan ya itu jadi pengalaman yang cukup baik jika Usopp tertarik dengan Ragnir. Apalagi ya jika berbicara Ragnir yang kemungkinan adalah rata stalker dalam legenda Nordik, itu kan dia bisa mengecil. Nah itu dia poin yang makin mendukung kalau ada kemungkinan si Usopp ini ya bisa bermain atau bekerja sama dengan Ragnir. Lalu jika petir itu emang dan seharusnya emang bukan dari Ragnir, karena di chapter yang lalu saat Loki bentrok dengan Ragnir tidak ada petir di sana, tapi ketika Loki yang memakai Ragnir itu baru ada petir. Nah di video yang 2 tahun yang lalu yang kubahas itu, aku mengatakan bahwa Usopp harus berkolaborasi dengan Nami jika ingin cosplay menjadi Gator. Artinya di sini adalah petir itu bisa datang dari Nami. Dan benar sekali, diriku di sini cukup mempertanyakan dan ingin sekali tahu bagaimana reaksi yang terjadi jika Zeus bertemu dengan Ragnir ini.
apakah ada koneksi atau korelasi yang terjadi di antaranya? Karena aku cukup penasaran, apakah jiwa Homies ini itu selaras atau sinkron dengan jiwa yang ada di buah iblis Zoan? Jika iya atau jika mereka sefrekuensi, itu cukup menarik. Kemudian ada yang berkata, kebohongan Usop yang tidak pernah terjadi itu adalah salep katak yang pasti menyembuhkan luka seapapun itu. Iya sih.